Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk kembali membangun iman percaya kita di tengah-tengah kesulitan demi kesulitan yang belum juga berakhir. Saya sengaja hari ini berbicara kepada saudara lewat dapur, di mana saya dan istri biasanya memasak makanan. Karena saya ingin mau mengatakan kepada saudara, Tuhan menjamin makanan dan minuman saudara. Tuhan menjamin makanan dan minuman orang yang percaya. Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Laporan-laporan mengatakan bahwa akan terjadi krisis pangan, saudaraku. Dan itu adalah salah satu yang paling menakutkan. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada saudara telah terjadi tanda-tanda kelaparan. Bahkan di Inggris, negara Eropa yang tadinya kita kenal sebagai negara yang sangat kaya. Dan juga laporan-laporan yang lain sudah menunjukkan bahwa krisis dan juga inflasi yang terus terjadi belum juga surut. Saya ingin mengatakan kepada saudara, ada Allah yang membela kita saat kita melakukan bagian kita. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengerti supaya kita tidak ketakutan. Saudara tentu ingat, di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Bahkan bunga bakung, perhatikanlah itu. Tidak pernah berbuat apa-apa, tapi Tuhan dandani sedemikian rupa. Karena engkau adalah anak kesayangannya, pastikan engkau tetap percaya kepada Tuhan. Ini adalah poin penting, memelihara iman dengan cara mengejar kerajaan Allah, menjadikan itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Pelihara iman percaya, maka Tuhan pelihara kebutuhan makananmu. Yang kedua, doa. Doa, sebagaimana Lukas 11 ayat 3 mengatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kalau ini belum menjadi doa rutin saudara, saya mengajak saudara mulai hari ini. Setiap pagi saudara berdoa kepada Tuhan dengan berkata, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Maka engkau tidak akan perlu khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum. Sebab Tuhan mendengar doa. Doa orang benar didengarkan oleh Tuhan. Tahukah saudara, Allah kita Allah yang kreatif. Allah kita Allah yang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi seruan kita. Dan yang ketiga saudaraku, yang pertama tadi tetap percaya, jangan goyah. Yang kedua, terus berdoa. Minta secara spesifik, beri kami makanan kami Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam tujuan Tuhan. Hiduplah dalam tujuan Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat 4-6 menceritakan tentang bagaimana burung gagak pun sanggup Tuhan perintahkan untuk memberi kita makan. Burung gagak, sesuatu yang mestinya menghabiskan makanan kita, tetapi dia Tuhan perintahkan untuk memberi kita makan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia, yaitu Elia, pergi dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Elia hanya menerima suguhan pelayanan dari burung gagak karena dia taat, hidup pada jalan-jalan Tuhan, hidup dalam misi Allah,
hidup dalam tujuan Tuhan? Adakah engkau hidup bagi dirimu sendiri? Kalau engkau hidup bagi dirimu sendiri, maka engkau akan dibiarkan untuk mencari kebutuhanmu sendiri. Tapi kalau engkau hidup bagi Tuhan, hidup bagi tujuan Tuhan, hidup dalam misi Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makan dan minummu. Tetap percaya, terus berdoa, hidup dalam misi Allah, dalam tujuan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, bersyukur dengan apa yang ada padamu. Di dalam pelayanan Yesus, dia bertemu dengan 5.000 orang laki-laki. Dan mereka tidak punya makanan yang cukup. Ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yohanes 6 ayat 11 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Mengucap syukur. Ketika Yesus terima yang hanya sedikit itu, dia mengucap syukur. Dan yang terjadi adalah semuanya puluhan ribu orang makan. Dan sisa 12 bakul untuk dibagikan lagi bagi orang yang belum makan. Tuhan menjamin kebutuhan makananmu, saudaraku. Kalau engkau hari ini pergi cari makan, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan iman percayamu, andalkan doamu yang terus-menerus. Hidupi rencana Tuhan atas hidupmu, hidup dalam misi Dia, dan bersyukur apa dan berapapun yang Tuhan sudah berikan. Maka engkau tidak perlu khawatir, sebab engkau tidak berkekurangan, bahkan sisa 12 bakul. Tuhan menyediakan makananku. Tuhan menyediakan makananmu. Dia menjamin makananku dan makananmu. Tuhan memberkati.